Pemirsa dan netizen podcast RRI Manowari, kita bersua kembali dan kami akan menampilkan konten yang berbeda dari konten-konten lainnya. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan podcast RRI Manowari, membahas konten budaya korupsi itu ketidaksengajaan atau ketidaktahuan atau disengaja. Nah, untuk membahas hal tersebut, di studio podcast RRI Manowari sudah hadir narasumber kita yang ini beliau adalah seorang advokat yang sudah malang melintang di dunia hukum ini. Beliau adalah Pak Yan, seorang direktur LP3BH Manowari, ya. Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum. Oke. Dan pemirsa serta netizen, jangan lupa sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, sekali lagi Anda bisa like, share, komen, dan subscribe tentunya di podcast RRI Manowari. Baik, Bang Yan, saya panggil Bang Yan aja ya. Siap. Sesuai dengan apa yang sudah kita buat konten kali ini, yaitu mengenai budaya korupsi. Nah, menurut Bang Yan, budaya korupsi itu disengaja atau memang tidak tahu? Ya, dalam praktik selama lebih dari 30 tahun sebagai seorang advokat, itu saya melihat memang terakhir-terakhir ini lebih banyak itu sengaja. Tetapi juga ada yang banyak tidak tahu. Tidak tahu karena mereka tidak paham bahwa di balik kewenangan yang diberikan oleh negara kepada mereka untuk suatu jabatan tertentu, itu ada aturan-aturan yang mengatur. Nah, jadi itu yang menyebabkan sehingga banyak yang terjaring dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian terkait budaya korupsi ini ya, itu sebenarnya kan sudah sejak lama. Nah, apakah mindset budaya korupsi ini, kan tadi Bang Yan mengatakan ada faktor sengaja dan ada juga ketidaktahuan. Nah, bagaimana bisa agar kedepannya mindset ini bisa berubah? Iya, pertama itu adalah karena undang-undang. Dulu kita undang-undang tindak pidana korupsi batasannya mungkin lebih banyak tidak terlalu kuat untuk menjaring perlakuan-perlakuan yang dibuat oleh para penyelenggara negara terutama, lalu kemudian masyarakat. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu dalam pasal 2 dan pasal 3 itu jelas sekali mengatur tentang bagaimana penggunaan kewenangan yang pada gilirannya bisa ikut mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan negara yang mengakibatkan seseorang ataupun beberapa orang dapat terjaring dalam tindak pidana korupsi. Nah, itu dengan adanya undang-undang tersebut, sekarang ini semakin banyak orang menyadari bahwa ada jaring ataupun ada larangan-larangan yang membatasi mereka untuk bisa berbuat dan tidak berbuat dalam hal pengelolaan anggaran negara, anggaran daerah seperti itu. Jadi budaya korupsi yang cukup berpengaruh besar terhadap pembangunan, karena pembangunan daerah, katakanlah Kabupaten Manokwari ataupun Provinsi Papua Barat ataupun Tanah Papua, seringkali mengalami banyak persoalan karena pembangunannya tidak berjalan dengan baik, padahal kita sudah lebih dari 50 tahun berintegrasi. Kita kan bagian dari Republik Indonesia. Oleh karena itu maka kenapa Jakarta bisa, kenapa Makassar bisa, kenapa Manokwari dan Papua Sorong bisa, Manokwari, Sorong dan Jayapura atau kabupaten kota yang lain tidak bisa sama seperti begitu. Misalnya jalan tol. Kenapa di Papua hanya ada ring road di Hamadi sampai di dekat Kota Raja. Kenapa ada jalan tol di Makassar? Kenapa di Sorong tidak ada? Kenapa di Jayapura tidak ada? Kenapa di Manokwari tidak ada? Karena banyak faktor tadi. Salah satu diantaranya adalah faktor pertanggungjawaban keuangan yang rendah, faktor terjadinya kasus-kasus korupsi yang marak terjadi di Papua.
pembangunan, misalnya sekarang ada kasus PON yang diangkat di Jakarta misalnya. Nah seperti itu, nah, itu semua akan berpengaruh pada pembangunan. Oleh karena itu maka tadi saya bilang bahwa faktor kesengajaan itu lebih banyak, tetapi memang ada faktor ketidaktahuan juga yang terjadi juga di dalam beberapa kasus yang lain. Jadi budaya korupsi itu akan diberantas, salah satu adalah dengan budaya korupsi itu akan diberantas dengan cara sosialisasi yang lebih banyak tentang peran serta masyarakat yang diatur dalam pasal 42 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, supaya mereka mengerti bahwa kalau ada kasus korupsi mereka harus ikut menyuarakan, bukan ikut berpihak kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Begitu. Mereka harus menyuarakan, karena akibat daripada itu mungkin mereka mendapat sedikit, tapi lebih banyak mereka mendapatkan kemiskinan, mendapatkan ketidakmaslahatan macam begitu. Jadi masyarakat harus sadar bahwa korupsi itu adalah salah satu musuh besar bagi kita semua. Masyarakat harus berani untuk mengatakan tidak kepada kasus korupsi, tidak kepada calon pemimpin yang korup. Itu penting sekali menurut saya. Oke, Bang Jan. Tadi Bang Jan mengatakan ada faktor kesengajaan dan ada juga faktor ketidaktahuan. Apakah dalam tanda kutip faktor ketidaktahuan ini dari sisi administratifnya atau memang betul-betul tidak tahu cara penggunaannya? Ya. Ada beberapa kasus yang pernah saya tangani, misalnya ada bawahan dalam kategori jabatan, misalnya ada yang menjabat sebagai bendahara di salah satu instansi. Dia disuruh oleh atasannya untuk misalnya membawa uang. Atasannya karena tahu bahwa kalau ditransfer pasti tercatat di dalam rekening bank sampai kapanpun bisa disedot. Datanya sekarang lewat HP bisa disedot dalam jangka waktu 6 bulan ke belakang. Percakapan mereka, chat dan lain sebagainya itu bisa dicat. Oleh karena itu dia bilang, nanti kamu antar ke sini, misalnya ke warung atau ke mana, seperti itu, cash diserahkan tanpa ada kwitansi. Bendahara ini, oke, kalau itu bapak saya foto saja untuk bukti. Tapi ini kan kapasitas HP ini untuk menyimpan data kan terbatas juga waktunya. Suatu ketika dimintai pertanggungjawaban, data itu sudah error, HP-nya sudah error, datanya menjadi susah, dia tidak bisa pertanggungjawaban, akhirnya dia yang terjerat. Karena dia tidak tahu bahwa mengambil uang dan menyerahkan kepada bosnya itu ada aturan yang mengatur. Nah, itu yang terjadi dalam beberapa kasus yang saya temui, sehingga ketidaktahuan itu memang sedikit terjadi dalam berbagai kasus-kasus tindak pidana korupsi yang pernah saya tangani. Tapi lebih banyak karena faktor sengaja tadi. Mereka sudah tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan, tapi mereka lakukan. Berakibat pada mereka harus. Ya, apakah itu dikarenakan karena faktor yang tidak jera? Ya. Atau memang ada semacam hukum kita ini yang katakanlah ada celah-celah yang bisa mengakibatkan budaya itu terus berlanjut. Ya, karena efek jera itu tidak mengakibatkan orang menjadi jera, karena memang efek jera itu tidak ditaruh. Tetapi sekarang dengan adanya Undang-Undang 31 tahun 99 itu pasal 2 dan pasal 3 itu memungkinkan negara atau pejabat penegak hukum untuk bisa melakukan proses, dalam tanda petik kita bilang proses pemiskinan terhadap koruptor itu. Jadi misalnya dia harus membayar denda, hukuman dalam amar putusan atau inti putusan perkara korupsi itu biasanya pertama itu dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di pasal 2 pasal 3. Kemudian dia dihukum penjara sekian tahun, kemudian ada subsidiarnya, dia harus membayar denda katakanlah 200 juta. Kalau tidak membayar denda maka ditambah dengan hukuman pengganti 6 bulan atau 1 tahun kurungan. Selama itu dia masih tetap jadi kalau misalnya tadi dia dipidana misalnya 10 tahun ditambah dengan 6 bulan, berarti dia akan menjalankan hukuman 10 tahun ditambah dengan 6 bulan. Jadi 10 tahun 6 bulan, kalau dia bayar denda berarti 6 bulannya dia tidak jalani. Nah, seperti begitu. Kemudian nanti misalnya dia harus mengembalikan istilahnya uang pengganti yang diduga dia korupsi. Uang itu katakanlah uangnya 200 juta, dia harus kembalikan uang itu. Kalau tidak nanti ada hukuman pengganti lagi. Nah, ini proses-proses untuk membuat orang sehingga orang jera. Nah, kalau dia mau melakukan itu berulang kali, itu berarti sekarang ini tidak dimungkinkan, karena orang itu nanti juga mengalami, kalau misalnya dia seorang aktivis partai politik, dia dikenakan juga hukuman tambahan, tidak boleh aktif dalam dunia politik. Katakanlah dia tidak bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif selama 5 tahun atau 10 tahun.
macam begitu. Jadi proses-proses ini sebenarnya semakin membuat orang jerah untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan adanya Undang-Undang 31 tahun 99 tadi. Ya. Jadi pada intinya sekarang dengan adanya undang-undang tersebut sudah bisa merubah perilaku minimal sudah meminimalisir ya. Untuk melakukan budaya korupsi tadi. Betul, ya. betul. Dengan undang-undang sekarang ini memungkinkan itu. Yang selalu didesak juga itu bahwa kenapa kita tidak mencontoh seperti di Tiongkok misalnya, atau di Hong Kong misalnya. Misalnya ada dikenakan juga hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Nah, dalam perkembangan ke depan memang ini menjadi satu hal yang diperdebatkan dan dipersoalkan, didiskusikan terus-menerus. Apakah sudah saatnya penyematan ancaman hukuman mati bagi para pelaku korupsi itu dikenakan juga di dalam undang-undang. Tetapi ini tentu dalam proses diskusi akan dilakukan ke depan supaya itu bisa dimasukkan juga dalam. Barangkali ini salah satu faktor yang membuat orang semakin hari semakin jerah untuk melakukan budaya korupsi, sehingga generasi kita akan makin baik dalam memimpin bangsa dan negara ini ke depan. Baik, pemirsa dan netizen podcast Eriman Owari. Banyak hal yang tadi sudah kita perbincangkan. Nah, satu hal yang akan kita perbincangkan lagi, bagaimana mengedukasi agar budaya korupsi ini lambat laun bisa terkikis. Dan jangan lupa buat Anda yang menyaksikan atau menonton podcast Eriman Owari, sekali lagi Anda bisa subscribe, like dan komen sehingga kami akan kembali memberikan konten-konten menarik lainnya. Baik, Bang Ian. Tadi Bang Ian sudah mengatakan bahwa hukum di Indonesia tentang pemberantasan korupsi ini sudah dikatakan bisa membuat koruptor jerah. Nah, bagaimana sebagai praktisi hukum ini agar masyarakat kita dari sejak dini diedukasi bahwa korupsi itu no way. Nah, dari mana kita memulainya untuk budaya korupsi itu tidak berangsur-angsur terjadi lagi? Iya, saya kira ke depan memang pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Papua Barat dan di tanah Papua secara umum, harus bisa menyiapkan anggaran, tapi juga menyiapkan ruang bagi edukasi dalam bentuk entah itu podcast, entah itu dialog interaktif, entah itu FGD, entah itu workshop yang secara komunikatif bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendidik rakyat supaya mereka paham tentang korupsi dan bahaya daripada korupsi itu bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Itu harus dilakukan. LP3BH punya pengalaman dalam tahun 2022 dan 2023. Kita pernah didukung dalam kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk menyelenggarakan FGD, fokus grup diskusi mengenai transparansi keuangan kampung, desa, dan juga bagaimana pengelolaannya serta bahaya korupsi. Itu dilakukan dalam bentuk FGD di beberapa distrik, seperti yang saya tahu distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, dan juga Manokwari Selatan. Kita melakukan kegiatan itu, dan itu dampaknya cukup baik. Orang makin hari makin paham. Selain itu, saya juga perlu menjelaskan pada kesempatan yang baik ini bahwa di dalam pasal 42 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu diatur mengenai peran serta masyarakat. Jadi masyarakat kalau punya informasi, mengetahui tentang adanya indikasi kasus korupsi, maka mereka dapat memberikan laporan. Laporan itu bisa dibuat dalam bentuk lisan, dalam bentuk tertulis, tapi juga dalam bentuk lisan, dengan mendatangi langsung lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Kabupaten Manokwari. Katakanlah misalnya kantor kepolisian resort Kota Manokwari atau kantor kejaksaan, untuk melaporkan atau melalui kantor pengacara LBH, lembaga bantuan hukum, untuk membantu merumuskan laporannya dengan menjelaskan tentang perbuatan tersebut, apakah dia masuk dalam unsur kerugian terjadinya perbuatan melawan hukum, dan juga unsur merugikan keuangan negara, supaya dia konstan dengan masalah
korupsi yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3, sehingga laporan itu disertai dengan bukti-bukti dapat disampaikan kepada lembaga penegak hukum sehingga dapat ditindaklanjuti sampai dengan bermuara di pengadilan menjadi satu perkara yang menjerat orang-orang yang diduga bertanggung jawab terhadap perbuatan korupsi tersebut. Iya. Nah, kemudian masyarakat untuk melapor ini kan pasti harus ada barang bukti ya. Iya. Ini minimal harus ada berapa barang bukti? Dari dalam ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 184 dari 5 alat bukti itu minimal 2 alat bukti terpenuhi. Katakanlah misalnya ada dugaan tindak pidana korupsi, ada bukti misalnya anggaran RAP, rencana anggaran belanjanya, atau katakanlah kalau di ini kita bilang DIPA atau DPA-nya ada, kemudian ada orang yang bisa menjadi saksi yang menerangkan bahwa ini anggarannya sekian diperuntukkan untuk sebenarnya untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak usia sekolah di SMA atau SD atau SMP, tapi kemudian digunakan dialihkan ke sana untuk ini. Nah, sekarang dicek apakah ini pengalihan ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kepala OPD yang bersangkutan atau tidak. Kalau tidak ada, itu berarti sudah terjadi perbuatan melawan hukum. Dan kalau perbuatan melawan hukum terjadi, maka itu berarti ada unsur merugikan keuangan negara. Berapa besar dana yang tersedot ke sana, dan dana itu terpakai untuk apa? Yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka itu jelas sudah ada korupsi. Nah, dengan 2 alat bukti minimal itu, saksi dan bukti dokumen yang ada, itu sudah menolong aparat penegak hukum untuk bisa meningkatkan proses hukum dari tahap penyelidikan. Kalau di kepolisian, kalau di kejaksaan dibilang full bucket, pengumpulan bahan dan bahan keterangan, untuk ditingkatkan menjadi penyidikan. Kalau sudah penyidikan, itu berarti ada kemungkinan ada orang yang dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Itulah yang disebut sebagai tersangka, dan proses hukum itu akan jalan. Istilah anak muda bilang, kalau sudah naik ke penyidikan, berarti gas. Oke. Nah, kemudian nih agar tidak cepat-cepat menjustifikasi karena belum menjadi tersangka misalnya kan harus ada namanya kalau di bidang hukum asas praduga tak bersalah. Nah, ini apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah? Asas praduga tidak bersalah itu adalah bahwa setiap orang yang tempatkan posisinya sebagai tersangka itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, itu wajib dianggap tidak bersalah sebelum sampai dengan adanya putusan pengadilan. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, dia punya hak, oleh karena itu melekat pada diri dia hak untuk membela diri. Makanya ketika dia maju ke pengadilan, bukan saja maju ke pengadilan, tapi ketika dia diperiksa di tahap penyelidikan, di tahap penyidikan, di tahap pra penuntutan, di tahap penuntutan, sampai dengan tahap dia mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan, dia wajib untuk didampingi oleh pengacara. Dia wajib untuk didampingi oleh seorang atau lebih pengacara yang dia tunjuk berdasarkan amanat dari pasal 54, 55, dan 56 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Itu adalah wujud daripada asas praduga tidak bersalah itu. Nah, kemudian nih Bang Yan, ada juga yang kadang-kadang ada rasa ketakutan seseorang misalnya melaporkan tentang tindak pidana korupsi. Nah, apakah yang bisa dilakukan agar mereka tidak takut dan katakanlah sudah mempunyai 2 barang bukti misalnya, yang akhirnya nanti bisa berbalik menjadi disangkakan oleh yang dilaporkan menjadi sangkaan pencemaran nama baik, pencemaran nama baik. Nah, ini kadang-kadang kan bisa menjadi bumerang untuk pelapor itu. Dalam kaitan itu memang sekarang baru saja kemarin itu kalau saya tidak salah, saya lupa putusannya, tapi ada putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal 310 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Jadi sekarang kalau orang mau laporkan orang ke kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310, maka sulit bagi kepolisian untuk menyidiknya. Demikian juga, tetapi kalau pencemaran nama baik itu terjadi lewat media sosial, katakanlah lewat chat di WA, chat di Instagram, atau chat di
di Facebook, maka itu tentu akan dilihat apakah rangkaian chatting ataupun rangkaian perkataan-perkataan itu merupakan perkataan-perkataan yang bernada mencemarkan nama baik seseorang melalui media sosial, maka itu bisa diproses secara hukum. Tetapi tentu dalam kaitan itu semua apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak tadi bahwa ada asas praduga tidak bersalah, sehingga orang tidak perlu untuk khawatir, tidak perlu untuk takut untuk melaporkan kalau mereka punya bukti-bukti cukup, karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu juga ada perlakuan yang tadi diatur dalam pasal 42. Setiap warga negara, setiap orang punya kewajiban untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi. Ini menjadi pasal yang sama sekali akan melindungi mereka. Demikian juga dalam pemberantasan korupsi selalu ada yang disebut sebagai justice collaborator, adalah orang yang bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap sebuah kasus korupsi di mana dia sendiri juga terjaring di dalam kasus tersebut. Jadi itu berarti bahwa perlindungan hukum terhadap orang-orang yang berinisiatif dan beretikat baik untuk melaporkan tindak pidana korupsi itu masih tetap dijaga dalam konteks penegakan hukum di Republik Indonesia. Nah, otomatis yang melaporkan otomatis kalau nanti ditindaklanjuti laporannya bisa menjadi saksi ya? Bisa mereka bisa menjadi saksi. Dan juga dapat perlindungan saksi ya? Bisa menjadi saksi, bahkan bisa juga mereka dilindungi untuk tidak menjadi saksi. Laporan itu bisa diterima sebagai laporan masyarakat. Sekarang kan ada konteks seperti begitu, ada pengaduan masyarakat kalau di kepolisian, tapi kalau di kejaksaan biasanya laporan masyarakat yang mereka terima. Dan setiap penegak hukum wajib untuk menjaga kerahasiaan. Itu bagian daripada kerahasiaan dalam proses penegakan hukum. Supaya kalau semua orang dibuka informasinya kan akan orang menjadi khawatir, takut, dan tidak berani untuk melaporkan. Tetapi kalau ada perlindungan semacam itu, maka pengungkapan kasus korupsi dalam rangka menegakkan hukum, tapi sekaligus untuk memastikan pembangunan bisa berjalan dengan baik, itu letaknya pada kewenangan dari setiap aparat penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, dan kami juga para advokat. Iya. Nah, kemudian kembali ke budaya korupsi tadi ya. Nah, apa yang mesti dilakukan dari mulai mengedukasi budaya anti korupsi sejak dini? Apakah perlu kurikulum pendidikan kita masuk di situ? Saya setuju sekali bahwa pemberantasan atau bahaya korupsi ini harus dimasukkan juga di dalam kurikulum. Dari SD anak sekolah harus diajarkan, dari SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi diajarkan, karena beberapa upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat di Indonesia sudah dilakukan dalam rangka membangun budaya anti korupsi itu kepada semua anak-anak sekolah, supaya mereka mengetahui, dimasukkan dalam kurikulum supaya mereka tahu bagaimana penggunaan kewenangan. Terutama kalau ada kewenangan, penggunaannya tentu diatur dalam undang-undang, membatasi seseorang untuk bisa berbuat atau tidak berbuat, dan itu kalau sudah diketahui maka itu akan berpengaruh pada kemampuan dia untuk mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan sesuai dengan peruntukan uang-uang yang sudah diatur. Ini untuk uang untuk beli kue, ini uang untuk beli snack, ini uang untuk pel lantai, ini uang untuk menyapu halaman sekolah dan lain sebagainya. Itu sudah jelas. Jadi sudah dimasukkan ke masing-masing akunnya. Harus dimasukkan ke dalam kurikulum supaya orang tahu. Selain itu juga dalam proses proses rekrutmen pegawai, proses rekrutmen pejabat untuk menduduki jabatan tertentu di OPD yang ada di kabupaten kota, di provinsi, dan juga di negara. Orang harus bisa memastikan bahwa orang yang masuk ke situ adalah orang yang benar-benar dia terbebas dari kasus korupsi. Dia tidak pernah terindikasi terlibat dalam satu kasus korupsi apapun. Termasuk juga pemimpin daerah, bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Itu harus ke depan harus dijamin bahwa mereka adalah orang-orang yang memang benar-benar. Kalau dia pernah menjadi bupati, dia pernah menjadi wali kota, dia terindikasi ada terlibat dalam satu kasus korupsi, maka ketika dia mencalonkan diri menjadi calon gubernur ataupun wakil gubernur, dia harus terseleksi. Demikian juga kalau dia pernah menjabat satu jabatan di OPD, lalu kemudian dia mencalonkan diri menjadi bupati atau wali kota, dan dia terindikasi korupsi, maka ini bagian ini juga harus dimasukkan dalam prasyarat rekrutmen di aturan-aturan yang dibuat, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada
maupun juga regulasi-regulasi lain seperti PKPU, supaya menjaring orang-orang itu yang terseleksi masuk menjadi pemimpin negara itu adalah orang-orang yang benar-benar bersih, sehingga dia bisa memimpin negara tanpa hambatan. Oke, nah ini yang menarik lagi Bang Yan ya, kan sekarang ini dalam waktu dekat akan ada pilkada serentak ya. Nah tanda kutip budaya lagi yang seringkali menghantui di dalam pilkada ini adalah budaya money politik. Nah bagaimana agar masyarakat kita ini bisa menyadari bahwa money politik itu tidak baik, budaya money politik itu tidak baik. Apakah juga tergolong salah satu indikasi bahwa money politik juga merupakan tidak korupsi? Ya, itu harus ditelusuri karena money politik itu sesuatu yang memang tidak tepat dan melanggar hukum. Jadi harus diketahui, orang harus berani melaporkan. Saya ingat dalam beberapa kasus yang terjadi di pileg yang lalu, itu ada beberapa warga masyarakat yang berani menelpon saya langsung, bahkan mereka berani untuk VC dan menginformasikan, Bapak lihat ini orang ini, calon ini, caleg ini dia datang ke sini dan mengumpulkan masyarakat dan dia membagikan uang, dan itu menjadi laporan yang cukup valid dan kita laporkan kepada Bawaslu dan langsung ditindak. Dan itu masyarakat harus berani seperti itu, apalagi sekarang dengan kita punya teknologi yang media sangat sosial, baik ya, media sosial cepat sekali. Budaya ini harus ditumbuhkan juga supaya rakyat berani melapor, dan penyelidikan atau investigasinya tidak berhenti hanya pada bahwa orang sudah melakukan money politik, tetapi harus ditelusuri juga tentang dari mana sumber dana untuk melakukan money politik itu, sehingga kalau sumber dana itu ternyata terjadi ada penggerogotan keuangan negara, maka tentu itu ada hubungannya dengan pasal 2 dan pasal 3 daripada Undang-Undang 31 tahun 99, sehingga bisa ditelusuri lebih lanjut, diselidiki sebagai potensi kasus korupsi untuk disidik. Jadi bukan hanya money politiknya saja, tetapi sumber yang digunakan, sumber keuangannya dari mana. Kalau keuangannya ternyata itu dari negara, maka jelas-jelas korupsi. Kalau sumbernya dari swasta, ya tentu juga pasal 3 memungkinkan untuk hal itu dilakukan secara hukum. Oke. Baik, Bang Yan, sebagai yang terakhir nih, closing statement Bang Yan, agar budaya korupsi ini tidak berlarut-larut dan ada semacam perubahan bahwa budaya yang korupsi ini menjadi budaya yang tidak korupsi untuk masyarakat kita. Saya kira rakyat di Papua secara umum, tapi juga di Papua Barat Daya, dan Kabupaten Manokwari serta kabupaten kota yang lain harus berani untuk mengatakan no atau mengatakan tidak untuk korupsi. Itu harus berani. Beraninya dengan cara apa? Berani untuk melaporkan, menginformasikan, dan mengedukasi dirinya maupun lingkungan rakyat di mana dia berada tentang bahaya korupsi yang terjadi dengan melaporkan itu kepada instansi penegak hukum yang ada. Tetapi juga kalau ada kelompok orang, katakanlah masyarakat yang sudah paham korupsi lalu mereka melakukan langkah-langkah action, misalnya dengan melakukan unjuk rasa, 10 orang ataupun 20 orang datang dan menyampaikan itu secara terbuka kepada lembaga penegak hukum di kejaksaan ataupun kepolisian, maka itu tidak boleh dicemooh, tidak boleh itu dibully, tetapi harusnya didukung, memberikan support. Tidak bisa karena saya punya hubungan kekeluargaan dengan si A sebagai pejabat OPD yang bersangkutan, punya hubungan keluarga dengan bupati, wali kota, gubernur dan lain sebagainya, sehingga kalau demo ini ada indikasinya menjurus kepada seorang ini keluarga saya, maka saya akan menentang dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Harus berani mengatakan no, mengatakan tidak kepada kasus korupsi. Siapapun dia harus bertanggung jawab demi kepentingan kita semua. Pembangunan akan berjalan dengan baik kalau uang negara yang dianggarkan itu juga hasil keringat kita bersama, dan itu kemudian bisa digunakan dengan bertanggung jawab untuk kepentingan pembangunan, maka negara ini akan makin maju sebagai sebuah negara yang besar di dunia. Apalagi negara kita adalah sebuah negara demokrasi terbesar keempat di dunia sekarang semenjak reformasi pada tahun 2001 yang lalu. Itu kan sudah ada reformasi 1999, sejak reformasi negara ini sudah menjadi negara demokrasi terbesar. Jadi perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu yang biasa, yang dihormati di dalam konstitusi negara kita. Baik, terima kasih Bang Yan
selain sebagai advokat senior juga sebagai direktur LP3BH. LP3BH Manowari ya. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan pencerahan di podcast RRI Manowari, dan pemirsa terima kasih sudah menyimak perbincangan kami mengenai budaya korupsi disengaja atau memang tidak tahu. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa kita harus menciptakan budaya anti korupsi. Saya Sulistyo, terima kasih, sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.